Saya minta waktunya sekedar nih Bapak Ibu B, sambil tunggu kita untuk dilayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar ya Bapak Ibu. Sini saya ingin berbagi ilmu sedikit. Apa itu siditis? Siditis adalah peradangan di kandung kemih yang menimbulkan rasa nyeri ketika buang air kecil. Siditis paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang juga menyebabkan infeksi saluran kemih. Apa sih gejalanya? Gejalanya yaitu kelelahan dan nyeri otot, dan bisa sering buang air kecil, tetapi hanya sedikit yang keluar. Ada rasa sakit atau tekanan di perut bagian bawah. Urin berwarna gelap, keruh atau berbau menyengat. Adapun faktornya yang bisa menyebabkan resiko siditis itu meningkat, yaitu mengidap infeksi saluran kemih atau ISK. Yang baru-baru ini bisa banyak, sedangkan menjalani pengobatan dengan radiasi atau dengan kemoterapi itu juga bisa. Bisa menggunakan kateter. Orang yang mengidap diabetes, batu ginjal atau HIV itu juga bisa menyebabkan ISK itu. Mengalami cedera pada tulang belakang, mengidap kondisi yang mempengaruhi aliran kencing, menjadi aktif secara seksual bagi seorang wanita, ibu hamil, dan pembesaran prostat oleh seorang pria. Adapun cara untuk mencegahnya yaitu bisa minum air putih yang banyak, 2-2,5 liter per hari. Hindari minuman beralkohol, kopi karena dapat mengiritasi kandung kemih. Minuman bersoda juga bisa. Menganjurkan menjaga personal hygiene yang benar. Menggunakan jeans atau celana yang terlalu ketat itu juga dapat mendapatkan resiko. Cara pengobatannya yaitu menghindari makanan pedas, makanan tinggi kalium, berdiskusi dengan dokter mengenai pelatihan kandung kemih untuk mengubah kebiasaan buang air kecil, membatasi atau menghentikan kebiasaan merokok, berkonsumsi minuman beralkohol. Komplikasinya juga ada yaitu infeksi ginjal, gagal ginjal akut, abses ginjal, dan juga sepsis. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun keliruan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan mengenai sakit siditis, yaitu infeksi saluran kemih. Biasanya sakitnya, kencingnya itu sakit, bisa panas, bisa sakit. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Terima kasih. Pengalaman saya ini saya kasih prostat tahun 2011. Tahu-tahu tahun 2023 ini mendadak saya tidak bisa kencing, buntu sama sekali. Saya ke rumah sakit pasang kateter, periksa. Sesudah diperiksa ternyata bahwa kandungan saatnya organ kencing ini itu mengecil. Apakah itu termasuk penyakit siditis ini juga? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Jadid. Bagus sekali kata-katanya. Ini salah satu sharing pengalaman dari Pak Jadid ya. Bahwasanya Pak Jadid ini pada tahun 2014 dulu terdiagnosa BPH atau prostat, nggak bisa
pipis, akhirnya dipasang selang. Terus sekarang nggak bisa pipis lagi karena pengecilan lubang kencingnya. Kalau pengecilan lubang kencing ini adalah penyakit namanya struktur uretra. Jadi lubang pipisnya itu kan berbeda antara, itu namanya uretra, antara cowok dan cewek itu panjangnya berbeda. Yang permasalahan pada wajah ini pada uretranya. Jadi uretranya ini mengecil sehingga di kantong kemih itu tidak bisa keluar urinnya. Jadi kalau di selang itu selnya dipencet di ujungnya, tapi kerannya ini tetap buka sehingga penuh di selangnya. Bisa jadi kalau di selangnya bisa mengembang, ya selangnya itu akan terus mengembang. Jadi penyakitnya Pak Jadid ini bukan salah satu termasuk dari sistitis ini. Jadi beda. Kalau Pak Jadid ini penyakitnya struktur uretra karena pengecilan lubang uretranya. Jadi beda kasus kali ini. Terima kasih Pak Jadid. Ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mau tanya, kalau saya lihat gejala sistitis ini kalau di desa itu mungkin dinamakan anyang-anyangan ya, atau bahasanya kencing batu ya. Pokoknya ini nggak lancar, pokoknya kencing batu atau anyang-anyangan itu. Saya tanya bagaimana pengaruhnya menggunakan obat non medik seperti tanaman kumis kucing sama pecah beling ya. Pokoknya alternatif lah non medik, itu pengaruhnya bagaimana? Seandainya di desa itu memang belum periksa, tapi ingin mengurangi rasa sakit atau rasa anyangan-anyangan ini, minum ini, bagaimana pengaruhnya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunaman, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi kalau kasusnya ini kasus lagi nih, batu ginjal, berarti ada batunya di saluran kemihnya. Jadi bukan karena infeksi makanannya itu, tapi karena ada batu. Itu kalau penggunaan obat-obat herbal gimana? Yang pertama, penggunaan obat-obat herbal ini kan kalau tidak melalui BPOM, badan yang khusus untuk obat dan makanan, itu kan dikhawatirkan dosis atau kandungannya itu kita tidak tahu. Kalau sebenarnya boleh-boleh saja atau tak apa-apa, tapi kalau kelebihan kan nggak baik juga, gitu loh. Jadi mungkin alternatif pertama, kalau memang tempatnya jauh dari tempat pelayanan kesehatan, ketika ada sakit itu mohon jangan dipijat, ya. Karena kalau sakit pinggang nanti dipijat itu ada dua kemungkinan, sakitnya sakit pinggang biasa atau ada batu. Kalau ada batu dipijat, maka yang terjadi apa? Jadi bahwa itu umpamakan ada balon, terus di dalamnya ada batu, terus dengan pijat, maka akan meletus kalau balon. Nah kalau dipijat berarti ada luka di dalam ginjalnya. Jadi mungkin nanti teman atau saudara atau dulu, kalau di tempat jenengan, kalau ada sakit pinggang, mohon segera dianjurkan untuk konsultasi ke dokter. Apalagi kalau di daerah Pasuruan, langsung saja ke Poli Urologi RSUD Madiun, karena di sini sudah ada dokter spesialis urologinya. Jadi nanti saatnya apa itu akan tepat sasaran. Jadi tidak ada waktu yang terbuang untuk melakukan pengobatan. Kalau kita nggak diperiksa dulu, Bapak itu di sini kan ada yang sudah diperiksa USG ya. Nah, diperiksa USG. Semisal nggak bisa kencing, diperiksa USG lah. Di situ kan ketahuan sakitnya apa. Kalau sakitnya prostat, ya obatnya prostat. Kalau sakitnya batu,
ya obatnya batu. Kalau sakitnya sistitis, ya obatnya khusus sistitis. Jadi tepat sasaran. Ngoten nggih Bapak Ibu? Nggih. Matur suwun. Oh, sama. Nggih. Alhamdulillah barokah ilmu kita pada pertemuan pagi ini yang cerah ini Bapak Ibu. Mugi-mugi apa yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, buat tetangga, buat saudara di rumah. Jadi apapun kalau kalian ada sakit dikit harus cepat-cepat berobat biar tidak menjalar ke yang lain. Oke, semangat ya Bapak Ibu. Matur suwun waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.